Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika turun ayat-ayat surat Al-Baqarah tentang riba, Rasulullah SAW pergi ke masjid, maka beliau bacakan semuanya kepada orang banyak. Kemudian beliau haramkan perdagangan khamr atau minuman keras. Ya. Ini ketika turunnya ayat dan langsung disampaikan kepada para sahabat dalam sholat fardu, naik kata Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab salat, kita pada hadis nomor 270. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dari Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya, pada satu ketika dia menagih piutang kepada Ibnu Abu Hadrad di masjid. Kedua-duanya keras suaranya hingga terdengar oleh Rasulullah SAW yang ketika itu sedang berada di rumahnya. Rasulullah SAW keluar mendatangi keduanya sehingga tabir kamar beliau jadi melongo terbuka saja. Beliau memanggil, "Hai Ka'ab." Jawab Ka'ab, "Saya ya Rasulullah." Sabda Nabi SAW, "Kurangilah piutangmu itu sebegitu." Nabi sambil memberinya isyarat seperdua. Jawab Ka'ab, "Ya, saya kurangi ya Rasulullah." Kata Rasulullah kepada Ibnu Hadrad, "Nah, berdirilah dan bayarlah hutang Anda." Ada keterangan terjemah, mengurangkan sebagian dari piutang dengan cara damai atau antara kedua orang yang berhutang piutang dalam ilmu fikih dinamakan sulh. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada pemimpin yang dihormati, ada yang akan mengadili, menghakimi, dan mengajak untuk memotong, meringankan orang berhutang. Di sini ada pahala yang besar. Maka dilakukan oleh Ka'ab. Hadis 271. Berita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang laki-laki atau mungkin seorang perempuan kulit hitam, perawi hadis ini ragu, bekerja sebagai penyapu masjid meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menanyakan perihal dia. Orang-orang mengabarkan kepada Rasulullah, dia sudah meninggal. Rasulullah bersabda, "Mengapa aku tidak diberitahu? Tunjukkanlah kepadaku kuburnya." Rasulullah SAW pergi ke kuburnya dan pulang dari kuburan beliau sholat gaib untuknya. Terangan penerjemah, dengan hadis ini diketahui bahwa mayat yang sudah dikuburkan boleh disolatkan sekali lagi dan sholat itu dinamakan sholat gaib juga. Ya. Seperti itu di hadis yang lain, keterangan bahwa beliau kembali dari kuburan itu tidak terbaca. Kalau tidak salah di Muslim, maka beberapa orang ada yang melakukan sholat di kuburnya. Sholat gaib di kubur, ya, bukan sholat yang sujud, ya, sholat gaib, sholat sambil berdiri, karena sholat yang sujud di hadapan kuburan sangat dilarang. Seperti itu. Lanjut hadis 272. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika turun ayat-ayat surat Al-Baqarah tentang riba, Rasulullah SAW pergi ke masjid, maka beliau bacakan semuanya kepada orang banyak. Kemudian beliau haramkan perdagangan khamr atau minuman keras. Ya. Ini ketika turunnya ayat dan langsung disampaikan kepada para sahabat dalam sholat fardu, naik ke atas mimbar dan disampaikan secara langsung. Dan di hadis-hadis selanjutnya dikatakan bahwa pada saat itu seakan-akan kota Madinah menjadi harum khamr karena setiap rumah membuang di depan pintunya minuman-minuman keras. Hadis 273. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW mengirim satu pasukan berkuda ke Najd.
Kemudian mereka datang kembali membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah bernama Sumamah bin Utsal. Orang itu mereka ikat pada sebuah pilar masjid. Rasulullah mendatangi orang itu, kemudian beliau bersabda, "Lepaskan dia." Setelah itu Sumamah pergi ke sebatang pohon korma dekat masjid, lalu ia mandi, dan setelah itu ia kembali pula ke masjid dan masuk Islam. Ia mengucapkan, "Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah." Ya, ini tentang seorang yang ditangkap di Najd, orang yang kafir ditangkap oleh para sahabat, diikat di masjid, di tiang seperti yang itu yang kita lihat sekarang. Kemudian datanglah Rasulullah menyuruh melepaskan, membebaskannya. Dia masuk Islam. Hadis 274 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW katanya, "Tadi malam ifrit bangsa jin datang kepadaku hendak menggangguku salat." Atau beliau mengucapkan kata-kata yang sama maksudnya. Tetapi Allah memungkinkanku untuk mengatasinya. Aku bermaksud hendak mengangkatnya pada sebuah tiang masjid. Saya ulangi, aku bermaksud hendak mengikatnya pada sebuah tiang masjid sehingga pagi-pagi Anda semua dapat melihatnya. Namun aku ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman yang memohon, "Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada orang jua pun sesudahku." Kata rawi, lalu jin itu diusir oleh Nabi. Ya, seperti itu salah satu kemampuan berbicara dan mengusir dan memerintah jin adalah Nabi Sulaiman. Dan Sulaiman ketika meminta kekuasaan itu, pemerintahan itu, dia minta bahwa tidak diturunkan kepada yang lainnya selain dirinya. Dan tidak ada lagi, kalaupun Nabi mampu, tidak akan menggunakannya dan tidak diperintahkan untuk bisa memerintah jin. Hadis 275 dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dalam perang Kandak, lengan Sa'ad bin Mu'az luka. Maka Rasulullah SAW membuat sebuah kemah di masjid untuk memudahkan beliau agar dapat melihatnya dari dekat. Di masjid telah ada kemah lain dari Bani Ghafar, dan mereka terkejut karena darah mengalir dari kemah Sa'ad ke kemah Bani Ghafar. Mereka berteriak, "Hai penghuni kemah, apa ini yang mengalirkan ke kemah kami dari kemah Anda?" Ketika itu luka Sa'ad sangat banyak mengeluarkan darah sehingga dia meninggal di kemah itu. Ini hanya informasi. Hadis 276. Hadis 276 dari Ummu Salamah. Ummi Salamah radhiyallahu anha katanya, "Aku mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa aku sakit, karena itu tidak sanggup tawaf. Sabda beliau, tawaflah di belakang orang banyak dengan berkendaraan. Lalu aku tawaf dan Rasulullah sedang sholat menghadap ke Baitullah, membaca At-Tur wa Kitabu Mastur." Ada keterangan dari penerjemah Al-Quran surah At-Tur 52 1 sampai dengan 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, di sini ada fikih boleh kita tawaf dengan ditandu, dengan kereta, dengan digendong, boleh. Nah, hadis yang lain mengatakan itu bagi orang yang tidak mampu atau uzur untuk bertawaf. Hadis 277. Hadis terakhir untuk pagi hari ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dua orang sahabat Nabi SAW pada suatu malam yang gelap gulita, keduanya bersama sesuatu seperti dua lampu menerangi. Saya ulangi, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dua orang sahabat Nabi SAW pada suatu malam yang gelap gulita, keduanya
bersama sesuatu seperti dua lampu menerangi sekitar mereka. Setelah berpisah, masing-masing bersama satu masih memegang lampu hingga sampai ke rumahnya. Ini perumpamaan yang ada hikmah bahwa orang yang pulang dari rumah Nabi pasti membawa satu ilmu, membawa cahaya yang akan menunjukinya dia di kegelapan sampai kepada tujuan, seperti itu. Atau secara ainal yakin, bolehlah keluar membawa masing-masing lampu, berjalan di tengah gelap, seperti itu. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan suruhan-suruhan Rasulullah dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah dapatkan pula sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa qini asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.